Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami Pemuda Garis Lurus. Ini udah lama ya kita nggak ngupload karena ada beberapa kesibukan kita sehingga kita nggak sempat, dan juga salah satu teman kita Ustadz Daniel udah pulang ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan kepulangan beliau menambah berkah bagi teman-teman di Indonesia dan juga menambah semangat bagi kita-kita yang ada di Sudan ini, insya Allah. Baik, kali ini kita bersama sahabat saya, yaitu sahabat yang dulunya bukan Islam ya, seorang mu'alaf, yaitu Orlando. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muhrim. Aywa, kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Aywa, tayyibin. Tayyibin alhamdulillah. Kama aku ini ahlu Sudan qala ana bi khairin tamamin kuwais mia hakada. Nahnu alan fi Sudan sa. Aywa, hakada yani fi Sudan. Aywa, yatakallam bi kuisin wa tamamin mia. Lakin hakikatan هذا إندريجيا صح؟ اللغة الدارجية ما لغة فصحى. أيوة. أول مرة جيت هنا في السودان درست في معهد لغة. أنا بدأت من معهد لغة. أيوة. ولا أستطيع أن يمنع الطلاب أن يتحدث لغة دارجية. هذا هو أنا ما أستطيع لغة دارجية كثير إلا قليل يعني. أيوة. لكن مع تكلم ومع حياتكم مع سودانيين في أثر. الحمد لله. نمشي إلى السوق ونشتري أشياء ونتحدث ونطبق اللغة الدارجية. طيب يا أورلاندو، الآن نحن نتكلم شوية مع شباب نحن نسمي pemuda garis lurus. أيوة. ممكن باللغة العربية شباب صراط المستقيم. الله. ما شاء الله. أيوة. أولا ممكن عرف بنفسك يا صهيبنا. باللغة العربية أو اللغة العربية أولا. لغة عربية. أيوة نعم. أيوة. ما مشكلة. أيوة، اسمي محمد أورلاندو. هذا اسمي يعني بعد أسلمت. أيوة. أما قبل أسلمت اسمي أرنالدو بينتو، وجئت من إندونيسيا الشرقية. الولاية إندونيسيا الشرقية يعني كان قبل نعم، يعني كان قبل سنة 2000. هذا هو يعني عنده علاقة من إندونيسيا. جزء من إندونيسيا. المنطقة جزء من إندونيسيا، لكن بعد انفصال في سنة 2000 يكون بلاد استقلال. ويغير اسمه من تيمور إلى تيمور ليستي. أيوة. لكن أنت جنسية تيمور ليستي أو لا إندونيسيا؟ جنسية الحمد لله جنسية إندونيسيا. ما شاء الله. كيف؟ الحمد لله. وكيف أنت سكن في تيمور ليستي أو إندونيسيا؟ لا الآن سكنت في، أنا تجولت إندونيسيا. أول مرة جئت إلى إندونيسيا في NTT، ثم انتقلت إلى جاو شرقية. أيوة. ثم إلى جاو غربية جاكرتا، ثم الآن في بلاد السودان. ما شاء الله. منذ متى تركت تيمور ليستي؟ والله الآن تقريبا أكثر من 21 سنوات. 21 سنوات. هذه السنة طويل، وهذا يعني ما قبل أمي وأبي نفس سنة، يعني 22 سنوات، وقبل أمي بس 10 أيام. ما شاء الله. لكن أسرة في تيمور ليستي أو في كل إندونيسيا؟ أسرتي في تيمور ليستي، وهؤلاء نصراني كله. إلا أنا بس لكن أنا مسلم. أنت متزوج أو غير الحمد متزوج؟ لله تزوجت مع الطالبة من بندوم غارود. أيوة، جاوا غربية. أيوة. وزوجتك في إندونيسيا؟ نعم، هي الآن في جاكرتا، هي معلمة في مدرسة. الحمد لله. ما شاء الله. نعم. طيب ما شاء الله. أنت الآن محير في اللغة العربية. الحمد لله، بعد أسلمت ودرست علوم الدين واللغة العربية. أنا أحب اللغة. ما شاء الله. حتى لغة جاو شرقية، لغة سنداوي أنا أستطيع. الحمد لله. نحن الآن في أمام كلية اللغة العربية. أيوة في نعم. السودان. أيوة. طيب ممكن نحن نتكلم باللغة الإندونيسية حتى يفهمون المشاهدين. ما شاء الله. أيوة. أيوة. طيب teman-teman, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ini Ustadz Orlando, kita manggil beliau memang Ustadz ya. Karena memang beliau bukan ini Ustadz, Masya Allah, beliau dulunya bukan Islam, tetapi dengan semangat beliau kemudian belajar bahkan dari Timur Leste. Sekarang anak kira
saking mahirnya beliau bahasa Arabnya tadi, kirain Sudani Ustaz. Tapi beliau sekarang alhamdulillah udah menikmati keislamannya, kemudian menikmati belajar walaupun jauh dengan keluarganya. Tadi beliau mungkin lebih asannya antum ngomong bahasa Indonesia supaya nanti benar-benar antum takkid bahwa orang Indonesia ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Ini nama setelah saya syahadat. Adapun nama sebelum Islam, nama baptis saya Arnaldo Pinto. Pinto itu marga. Itu nama Timur Leste ya? Ya, nama Timur Leste. Bukan nama Timur Leste, nama sebelum Islam. Oh, ya. Sebelum Islam. Masya Allah. Iya. Nah, setelah itu antum gimana kisah perjalanan antum dari meninggalkan Timur Leste sampai ke Indonesia, bahkan sekarang antum udah kebangsaannya kebangsaan Indonesia kan? Iya, betul. Iya. Ya, jadi tahun 1999 ya, tahun 99 ya, tahun 99 saya ditinggal di Timur, waktu itu masih bagian dari Indonesia. Kemudian ya, saya tinggal di kampung, orang kampung lah, jadi orang Katro. Sampai sekarang juga orang Katro. Kalau bahasa Arab Kurawi itu ya, Kurawi itu ya orang kampung lah. Masya Allah. Jadi dari kampung saya sedang liburan sekolah, saya main ke kota, berkunjung ke kota. Perjalanan dari kampung saya ke kota itu sekitar 3 jam perjalanan. Nah, pas nyampe di kota saya berkunjung ke salah satu ustadz. Beliau itu ustadz di kampung tetangga saya, tapi sudah pindah ke kota. Saya sedang berlibur di rumahnya. Qadarullah 3 hari saya berlibur di rumah itu, di kota itu terjadi huru-hara. Iya. Jadi waktu itu kondisi lagi memang lagi mencekam. Waktu Timur Leste mau memisahkan diri. Iya, Timur. Jadi 24 jam itu senjata bunyi, ada orang pokoknya udah banyak yang bakar rumah, udah saling nembak gitu kan. Nah, saya tidak sadar 3 hari kemudian itu saya dibawa sama Ustadz dan keluarga ini, bawa saya ke Indonesia. Dan saya tidak tahu kalau itu mau kemana, nggak bilang. Ya. Dia tapi atas izin keluarga? Nggak, keluarga saya nggak tahu. Iya, keluarga saya nggak tahu. Jadi berangkatlah kami ke Indonesia pakai pesawat Hercules, pesawat milik TNI. Hercules itu berapa orang? Itu sama kayak pesawat penumpang ya pesawat tentara itu loh. Datang ke Indonesia. Setelah 2 bulan kami di pengungsi. Baru saya sadar rupanya saya bisa sama orang tua, dan itu tidak ada saya tidak kabarin ibu, bapak atau keluarga. Jadi keluarga saya memang nggak tahu. Jadi saya datang ke Indonesia. Nah, singkat cerita kisah perjalanan saya masuk Islam itu, setelah saya tinggal sama beliau sekitar hampir 2 tahun, tinggal sama Ustadz ini. Selama 2 tahun saya tetap agama saya lama. Jadi mereka beliau-beliau ini Jadi memang Ustadz ini membawa antum bukan karena sesama agama ya? Bukan, tapi karena keadaan. Jadi saya dibawa ke Indonesia. Mungkin kalau saya ditinggal atau saya dibawa ke kampung lagi tidak bisa karena suasana udah karena ramai. Keadaan Timur Leste yang mau memisahkan diri dari Indonesia. Jadi lagi ramai. Jadi saya tinggal sama beliau. Selama 2 tahun saya tinggal sama beliau, itulah mungkin mulai timbul keindahan Islam ya. Masya Allah. Jadi dan baru saya paham kan di dalam Islam itu kan ada salah satu ayat yang Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Jadi orang Islam itu tidak boleh paksa orang lain masuk Islam, itu tidak boleh, dilarang. Jadi selama saya 2 tahun ya tetap saya agama saya dulu. Terus apa yang membuat antum mau pindah agama ke agama Ustadz ini? Ya mungkin lebih ke hidayah hidayah Allah. Jadi 2 tahun saya tinggal sama beliau. Beliau ini pejuang, walaupun beliau dengan keadaan waktu itu jadi seorang pejabat lah, anggota dewan waktu itu. Jadi uang gaji beliau itu kasih sama orang-orang yang peduli, orang-orang susah yang butuh beras dikasih beras, orang sakit dia kalau ada pesta terus orang butuh kambing dia kasih kambing, orang masuk rumah sakit susah dia yang bayarin. Tapi antum pernah disuruh nggak sama beliau? Tidak ada. Itu yang saya salut nih, saya baru sadar ya. Masya Allah. Dan itu yang menyentuh ya. Beliau begitu peduli dengan orang-orang.
kalau saja uang harta dia itu untuk keluarga itu aja, untuk istri anak 2 itu udah makmur, anaknya bisa sekolah-sekolah luar negeri. Tapi beliau mungkin itulah namanya dakwah. Saya baru paham. Jadi akhirnya mulai timbul keindahan Islam. Saya lihat setiap hari kan mereka sholat 5 waktu. Saya perhatiin. Nah, yang saya istiqomah lah ya. Jadi ketika beliau-beliau itu sholat di rumah, sholat berjamaah, saya di belakang saya sholat sendiri, saya berdoa sendiri dengan agama saya. Sholat juga? Bukan sholat, ya dengan agama saya, saya berdoa. Karena saya dari kecil kan, alhamdulillah keluarga ibu bapak itu taat beragama. Jadi saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Namun setelah 2 tahun itu, saya lihat keindahan Islam. Selain beliau peduli dengan orang banyak, beliau begitu baik. Kemudian mereka rajin sholat. Terus yang saya perhatikan itu yang luar biasa itu, setiap mau sholat mereka itu berwudu, membersihkan diri, cuci tangan, wudu lah ya. Nah, kalau dalam Islam namanya wudu. Jadi saya dulu nggak tahu kan, rupanya itu harus tertib, harus udah ada stepnya gitu, nggak sembarang gitu. Jadi saya perhatiin gitu, masya Allah gitu. Terus pakai sarung, baju koko yang bagus ya kan. Jadi itulah menghadap sang pencipta itu dengan begitu. Akhirnya keindahan Islam itu makin makin besar lah. Cinta kan sedikit-sedikit dulu kan. Dan mulai akhirnya besar. Antum mau menyatakan diri, maksudnya meminta kepada beliau atau gimana cerita? Iya, jadi ceritanya setelah 2 tahun saya sudah, karena setiap hari lihat keadaan orang-orang Islam di sekitar saya itu, akhirnya saya mulai suka lah. Dan makin lama kelamaan kan makin besar. Nah, suatu ketika beliau tuh bilang gini, Orlando, besok adik kamu yang 2 orang, maksudnya anak beliau, itu bapak mau kirim mereka ke sekolah-sekolah Islam, dan bapak akan kirim ke asrama Kristen biar kamu melanjutkan sekolah. Masya Allah, malah beliau menyuruh sekolah saya. Makanya saya termasuk tidak terima ketika orang banyak yang menghina, menuduh beliau tuh tidak seperti itu yang dituduhkan. Misalnya tidak benar yang menuduh beliau memaksa gitu. Tidak benar, itu saya bukti. Sebagai saksi lah. Jadi akhirnya singkat cerita. Oh, antum belum sebutin nama ya tadi. Nama nama yang namanya Ustadz Zainuddin Halim. Ustadz Zainuddin Halim. Beliau sekarang dan saya kalau dengar nama beliau tuh bergetar lah. Dalam arti beliau itu pejuang luar biasa. Nah, pas saya ke luar negeri ini, seminggu saya mau ke luar negeri, beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ya amal beliau, apa yang beliau lakukan menjadi bekal beliau di akhirat, dan kita doakan semoga Allah merahmati beliau. Amin. Baik Ustaz, tadi malah beliau menyuruh antum ke tempat sekolah yang mendalami agama antum sebelumnya ya. Betul. Terus gimana ceritanya? Nah, kemudian itulah saya memilih, saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Antum menyatakan diri. Saya pemirsa yang berbahagia, memang kalau sebut nama beliau itu jasanya terlalu besar. Jadi karena saya belum membalas kebaikan-kebaikan beliau, kemudian beliau udah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, saya terpukul lah. Karena selama saya merantau itu beliau lah ayah saya. Karena sekarang saya hampir sekitar 21 tahun belum ketemu ibu bapak saya di Timor Leste kecuali 10 hari. Jadi saya kehilangan beliau ini, saya terpukul. Jadi kalau sebut nama beliau itu sensitif. Ayah beliau ya, ayah angkat saya. Dan itu beliau meninggal kalau nggak salah waktu umroh atau. Dan Allah angkat derajat beliau lah. Waktu haji. Sedang haji. Jadi waktu itu saya nyampe Jakarta, saya sering cerita nama beliau ke ustadz-ustadz yang di sana, dan ustadz-ustadz itu Ustadz Nababan. Saya sering cerita perjuangan beliau, karena Ustadz Zainuddin ini, ayah angkat saya ini, sampai akhir hayatnya itu udah dari wasilah dakwah dia udah hampir 1.300 orang masuk Islam. Di antaranya saya. Cuma yang paling dekat sama beliau kan saya. Nah, jadi agak sensitif lah dengar nama beliau. Kemudian setelah di Jakarta itu saya sebutkan sering sebut jasa beliau, pejuang beliau. Ini Ustaz Nababan undang beliau ke Jakarta, kemudian dikasihlah hadiah haji. Berangkat haji. Dan sebelum 3-4 bulan sebelumnya tuh beliau dikasih hadiah umroh sama Ustaz Nababan.
Itu 2017. 2017. Pada tahun yang sama, ya jarak setelah beliau dapat hadiah umroh dari Sanababan, 5 bulan kemudian Sanababan kembali mengundang beliau dan dikasih hadiah haji. Dan ketika sedang haji itu di akhir haji wada kalau nggak salah. Jadi sehari-hari Senin itu teleponan lah ya, beliau sedang nelpon saya, Orlando gimana, sehat? Gimana, sudah siap-siap berangkat ke Sudan? Itu bertepatan juga dengan tahun keberangkatan nanti iya, Sudan. Betul. Masya Allah. Mau seminggu, minggu depannya saya mau berangkat. Terus saya telepon, saya bilang, Bapak doainnya Bapak mudah-mudahan lancar semua. Karena ini kan selama ini kan saya ngarapin gitu loh bisa kuliah di luar negeri. Dan Allah sudah kabulkan doa ini. Mudah-mudahan Bapak hari Minggu pulang, balik ke Indonesia, hari Selasa saya berangkat ke Sudan. Itu saya telepon hari Senin ya. Hari Senin. Pas besoknya hari Selasa, karena saya di Jakarta itu setiap hari saya ngajar di komplek ya kan. Terus bantu santri di pesantren. Nah, malamnya itu sekitar habis Isya saya pulang, saya capek tidur. Udah tidur. Nah, jam 11 malam itu ada santri yang datang ke rumah. Iya. Ketuk-ketuk pintu, karena saking capeknya saya nggak bangun lah, karena udah 3 kali ketuk keras. Akhirnya saya kaget bangun. Terus dia bilang, Kak Orlando sudah dengar belum kabar Bapak Jainuddin? Katanya belum. Terus dia langsung peluk, dia nangis. Bapak J sudah meninggal, katanya. Wah, saya terpukul lah itu. Jadi waktu berangkat ke Sudan itu sedang berduka lah ya. Insyaallah, berarti beliau meninggal dalam keadaan haji dan dikuburkan di Mekah. Dan itulah salah satu beliau, salah satu kemuliaan Allah berikan itu dapat hadiah umroh. Kemudian berapa bulan kemudian itu haji, dan Allah wafatkan di tempat yang mulia, tanah yang mulia, tanah yang suci, disolatkan jutaan manusia di yang sedang ibadah. Jadi itulah mungkin derajat yang Allah berikan kepada beliau. Insyaallah. Baik Ustadz, ini kayaknya cerita antum seru juga ya, kepanjang dan juga dalam artian ini kayaknya panjang. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan lagi terus bersama Ustadz Orlando. Insyaallah ini kita jarak dulu sebentar. Insyaallah baik, ikuti terus kisah Ustadz Orlando, bagaimana perjuangan beliau dari Timur Leste kemudian ke Indonesia, kemudian ditinggalkan oleh ayahnya tadi dalam keadaan beliau haji dan beliau mau berangkat ke Sudan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah ikuti terus nanti di episode kedua ya, insya Allah. Siap. Baik, Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik.